Nusantara, salam Pancasila, salam NKRI. Semua sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, Maluku, Aceh, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, NTB, NTT, dan seluruhnya lah, semua. Kita melihat kitab-kitab karya Ba'alawi ini semakin membagongkan dan semakin membuat kita geli. Saya membaca kitab yang berjudul Uqudul Almas bi Manaqibi Ahmad bin Hasan Al-Atos di juz pertama. Saya membaca kitabnya dalam bentuk PDF. Ini lagi-lagi kalau kitab itu karyanya Habib Ba'alawi Platgi, ini benar-benar sangat merendahkan ulama-ulama Nusantara. Di dalam halaman 106, ini sahabat-sahabat, saudara semua yang memiliki kitab Uqudul Almas bi Manaqibil Ahmad bin Hasan Al-Atos Ba'alawi Platgi, dapat dilihat di kitabnya Uqudul Almas halaman 106 di faslun al-khamis fi takhdir min tara'iq syaitoniyah mamkutah al-mu'addiya illa zindiqa al-kufri sharih. Ya. Zakarna fi masa baqa zakar al-habib Abdullah al-Haddad liadi tara'iq syaitoniyah al-mamkutah wa anna kanat mawjudah fi jihatil ard minal hindu fi Asia wa annaha al-murad bi qawli wa bi jihatil ukhra min aqsal ardil hindi wa fi kalamihi hadza ma yufamu minhu annahum kanu yusamma Sumatra allati minha Asia wa jihatiha minal jazairil jawiyah wa ghairiha ila dalik. Ya, ini mengatakan bahwa seterusnya itu bal innal amra asyaddu min dalika fa inatal qaltara'iqul kufriyah muntasira fi biladil Melayu wa Jawa wa ma walaha ila akhirih. Ini lagi-lagi ini orang-orang Ba'alawi Platgi itu memang betul-betul merendahkan, meremehkan ulama-ulama Nusantara. Ya. Karena apa? Ya, dikatakan bahwa di Indonesia, ya, di Asia, khususnya di Indonesia, Melayu, Sumatera, Jawa, ini adalah tarekoh syaitoniyah, tarekoh kufriyah, coba tarekoh setan, tarekoh kufur. Ya, ini kok mau dikatakan gimana lagi? Belum di kitabnya Utsman bin Yahya itu yang mengatakan sesat para tarekoh. Di sini di Uqudul Almas ya sama juga, malah ngeri mengatakan bahwa tarekohnya adalah tarekoh syaitoniyah, kufriyah. Lagi-lagi ini saudara orang yang alim Kiai Haji Abdul Somad ini kan kamu kan membanggakan Habib Platgi itu. Coba dengan buka di dalam kitab Uqudul Almas juz 1 halaman 106. Itu orang-orang Habib Ba'alawi di dalamnya mengatakan bahwa orang-orang Melayu, orang-orang Jawa, orang-orang Asia Selatan adalah mengatakan apa? Tarekohnya tarekoh syaitoniyah, kufriyah, dan para guru-gurunya adalah naksun minal ilm. Ngenyek pora, gak apa-apa. Ngene Kakang Abdul Somad, orang yang alim, untuk mengatakan bahwa ya Allah, Habib malah top bagi Anda. Negaramu, ulama-ulama di berbumi Nusantara dihina, dilecehkan, direndahkan oleh orang-orang habaib Platgi Ba'alawi, malah Anda membela orang-orang yang menghina.
Perlu dipertanyakan, Anda ini ideologinya apa? Pak Abdul Somad, ideologi kamu itu apa? Ya, kamu berarti tidak memiliki ideologi Pancasila. Apakah jangan-jangan kamu itu bukan ideologi Pancasila? Apakah kamu itu tidak berideologi Pancasila? Sampean ini apakah ideologi kamu itu khilafah? Coba itu. Lagi-lagi kalau kitab karyanya Ba'alawi itu pasti merendahkan ulama-ulama Nusantara. Pak Yai Abdul Somad tegel-tegeli kok sampean belok mati-matian kitabnya, orang-orangnya sampean gini-ginikan, padahal orang-orang plat G Ba'alawi itu orang yang menghina dan merendahkan ulama-ulama Nusantara, terutama ulama-ulama Thariqah. Coba Kang Abdul Somad, ya, orang yang pandai itu ternyata rentep, itu ternyata pangkatnya rentep itu ya. Coba jenengan buka lagi kitab Uqudul Almas juz 1 halaman 106 yang tadi saya bacakan tadi. Kurang lebih seperti itu. Coba nanti kamu tahu, mereka yang menghina ulama-ulama Nusantara, mereka yang merendahkan ulama-ulama Nusantara, malah sampean bela, malah sampean unggul-unggulkan. Ini bagaimana ini? Ya Allah. Sekali lagi Pak Yai Abdul Somad, sampean orang Sumatera, gitu. Jelas disebutkan di situ kok, ya. Sampuna Sumatera, Melayu, Jawa, walahan, ya. Coba torangnya terapa, terapa syaitania, torangnya terapa kufriyah, ya. Dan kiai-kiainya, suyuhnya apanya lah, naksil ilmi, menggunakan apa kitabnya Al-Kilani, ini merendahkan. Malah sampean bela. Pertanyaan saya kepada Pak Jenengan, Pak Abdul Somad, jenengan ini sebetulnya orang mana sih? Orang Nusantara. Terus jenengan ini ideologi apa sih? Jenengan ini akidahnya di Pancasila akidah apa? Kalau panjenengan orang Indonesia, konteks Indonesia adalah akidahnya adalah Pancasila beserta syariatnya. Ideologinya orang Indonesia adalah ideologi Pancasila, rasanya adalah rasa Pancasila, bukan ideologi khilafah, bukan HTI, bukan FPI, bukan PKI, bukan khilafah, bukan Wahabi, dan bukan Syiah. Itu ajaran ideologi para habaib plat G yang ada di Indonesia. Pak Yai Abdul Somad dan saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia sadar. Cobalah jenengan buka kitabnya Bagai Haji Alawi Nurul Alam. Bukalah baca pakai cetok welo-welo. Para santri, para kiai, bukalah, nanti kita akan tahu kebenarannya. Bukalah kitabnya Kiai Haji Imaduddin, nanti kamu tahu, ya. Ini ya. Dan buka kitab lagi yang apa? Yang berjudul An-Nur Safir An-Akhbaril Qarnil Ashir, karangannya Habib Ba'alawi meneh, Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, yaitu cobalah dia itu di abad 10, abad 11 do iki kok iso jagong karo Syekh Imam Al-Ghazali yakdotan lo jagongi lo kamar ya. Jenengan buka ya, monggo saya baca di dalam kitab An-Nur Safir An-Khabaril Qarnil Al-Ashir itu ya, di halaman 301 ya, 301 nggih. Kula wacake mangke jangan buka cek sendiri nggih niku dikatakan wa fi sitati arba'in atau via Syekh Al-Kabir Al-Wali Syahabuddin Ahmad bin Syekh Abdul Rahman Seret ilah bin Ali bin Syekh Abi Bakar Ba'alawi wa kan minal masyayikhil masyhurin hukiya anna istama'a bi hujjatil Islam Al-Ghazali yakdotan fi ghurfati bidarihi bi budatihi tarim
fastajaza minhu kutubahu fa'ajazahu wa adzina lahu fi ijazatiha ila akhirih. Ini tidak masuk akal. Imam Ghazali itu meninggalnya 505. Cobalah panjenengan, para Pak Yai, para Gus, para akademisi itu kan sudah sering melihat buku kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin itu kan meninggalnya beliau adalah 505 Hijriah, berarti pada abad ke-6, masuk abad ke-6. Nah ini Syekh Abdul Qadir Syekh bin Abdullah Al-Idrus, ya, Ahmad bin Syekh Abdurrahman Syekh niki pada abad meninggal berapa? 978, berarti masuk abad 10. Lah kok endi kok jagung karo Syekh Abdul Qadir? Jagung lho, yak dotan jagung langsung hadap-hadapan. Ini gimana? Ini sudah mustahil. Belum dikatakan penemuan kuburannya Ahmad Al-Muhajir itu lagi-lagi tuh. Pokoknya sekali lagi mari kita lihat. Itu loh kedobol-dobolannya kita Alawi seperti itu. Ya. Kok masih jenengan percaya? Cobalah baca. Kitabnya siapa? An-Nurus Safir an Khabaril Qarnil Ashir. Gitu. Coba lihat. Baca sekarang sudah banyak para kitab-kitab mereka itu di PDF kan. Banyak. Ya, makalah apa? Bacalah kitab orang yang menggugat dan bacalah kitab-kitab internal mereka. Tadi sampaikan, bacalah kitabnya Kiai Haji Maduddin, bacalah bukunya Kiai Haji Alawi Nurul Alam, tanyalah kepada Kiai Haji Nur Ihya Surabaya itu, Kiai Haji Abdul Ghalib Madura, Kiai Ja'far, Kiai Sari dan sebagainya itu. Tanya. Makilah cetha welo-welo. Buka, jangan berpura-pura. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat, para kiai, para gus, para santri, akademisi semuanya, mari kita buka kembali wacana berpikir kita dan hati kita, mata kita, lisan kita, telinga kita untuk membuka mengkaji semua karya ilmiah siapapun juga. Itulah nanti kita akan melihat kebenarannya. Tanya saja, ya. Jangan apalagi itu saya cocok dengan Dokter Sugeng gitu ya, yang mengatakan ya, Romli orang Jepara, Rom itu orang Jepara. Alah gedabrus. Coba itu bantahan Kang Romli itu Jepara itu. Kamu tega-teganya Kang Romli menipu. Ya Allah, Masya Allah. Ya Kang Romli ya, kamu ditunggu Dokter Sugeng itu ya, sama Gus Fuad Pleret, sama KRT Fakih ya. Coba data kamu dibandingkan dengan datanya beliau-beliau itu ya. Ya Allah ya. Kang Romli ya Allah. Tumbuhan itu punya kromosom Kang Romli ya. Tumbuhan juga punya kromosom, walaupun saya tidak ahli, tapi tumbuhan itu punya kromosom Kang Romli ya. Sekali lagi semua sahabat-sahabat semua, mari bersemangat, terutama Bapak Kiai Abdul Somad Sumatera. Lihatlah, baca lagi kitab Ukhdul Almas. Itu nah jelas Ba'alawi mencatatkan kafir-kafirkan, mengatakan torikoh syaitoniyah kufriyah itu ya Pak Yaya Somad, baca kembali ya biar sadar. Ada apa sih jenengan kok tidak berani bicara? Ada apa? Mengapa? Ini perlu diingat untuk semua saudara semua, orang-orang entah itu kiai manapun, gus manapun, akademisi manapun, santri manapun, ya, pejabat manapun, akademisi manapun, kok tidak berani bicara kebenaran tentang hal ini yang sudah 2 tahun ini berjalan, tentang masalah Ba'alawi yang tujuannya mereka adalah ingin menguasai sejarah bangsa leluhur ini. Adalah satu, mereka pasti ada hubungan keluarga, hubungan materi, hubungan sosial, hubungan jasa, alias malu kepada para Ba'alawi. Salam merah putih, salam Pancasila, salam NKRI, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.